Dan ini semuanya di dunia disambungkan, dan nanti di alam kubur seperti ini tersambung, kita akan berkumpul. Nanti tatkala dibangkitkan dari alam barzakh yaumul qiyamah, kita akan tersambung berkumpul. Kita semuanya hadir di majelis yang agung ini. Kita diikat oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan mata rantai yang sangat agung. Mari kita perhatikan sebagai takrib, adalah perkara yang mendekatkan kepada pemahaman akal kita, supaya kita lebih bisa memahami kepada hakikat dan makna daripada majlis yang agung ini, daripada ijtima' kumpulan yang mulia ini, di masjid yang agung ini, di malam yang agung pula, dalam acara yang agung pula. Para ahli majlis rahimakumullah, Al-Fakir ingin memberikan satu gambaran mata rantai yang agung. Lihat ke sini, gambarannya seperti tasbih ini. Maaf, supaya lebih jelas. Kita lihat tasbih ini. Tasbih ini mata rantai. Yang satu sama yang lain tidak ada yang terputus. Dan semua merujuk kepada satu. Yang atas ini. Kita lihat. Ini adalah satu simbol. Ini adalah satu contoh. Di mana para ulama-ulama kita dan para wali-wali yang masyhur, para salihin, orang-orang saleh, banyak yang tatkala berzikir kepada Allah memakai alat menghitung dengan tasbih. Ini diantaranya adalah sebagai simbol dan gambaran mata rantai kemuliaan mukminin, kemuliaan muslimin, kemuliaan kita semua hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengikuti kepada ajaran Allah, yang dibawa ajaran Allah ini oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh para rasul terdahulu, lalu oleh Nabi kita diajarkan kembali kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengajarkan kepada murid-muridnya yang disebut para tabi'in, lalu mengajarkan lagi kepada murid-muridnya lagi yang disebut para tabi'in, sampailah kepada kita semuanya melalui para ulama-ulama Allah. Yang mana ulama-ulama Allah ini yang mengikat semua manusia, semua mukminin dan muslimin diikat oleh para ulama Allah, semuanya disatukan dalam satu mata rantai yang sangat agung. Bagaimana mukminin ini tidak agung? Bagaimana kita tidak bangga dan tidak bahagia? Seperti tadi yang sedikit diulas oleh Bapak Ketua Angkatan Muda Siliwangi tentang apa yang dipesan oleh ayahnya kepada anaknya.
kamu boleh jadi lupa kepada ayah, tapi jangan lupa kepada Allah. Nah, mari kita lihat salah satu perumpamaan daripada ikatan mata rantai tasbih ini, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menurunkan satu ilmu yang agung, yang tadi disebutkan bahwa ilmu itu adalah sifat. Ilmu ini baik ilmu keimanan, ilmu iman, maupun ilmu Islam, maupun ilmu ihsan. Atau di dalam istilah para ahli thariqah, ada ilmu syariah, ada ilmu thariqah, ada ilmu hakikah, dan ilmu ma'rifat. Atau menurut ahli tazkiyah atau ahli tasawuf, ada ilmu takhalli, ada ilmu tahalli, ada ilmu tajalli. Sesungguhnya maknanya dan hakikat daripada makna istilah itu sama. Ilmu ini adalah wujud sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia, yang harus dimiliki oleh batiniyah manusia, oleh alam hati manusia, oleh perbuatan hati manusia, oleh etika hati manusia, dan yang harus dimiliki oleh perbuatan jasad manusia yang zahir, oleh ucapan manusia yang zahir. Ilmu inilah yang mengikat. Kita lihat, seperti halnya tasbih ini diikat oleh apa? Benang. Benang inilah yang disebut dengan ilmu Allah, ilmu Allah, yang mana semua manusia diperintahkan untuk mencari ilmu. Ilmu yang mana? Nah, ilmu benang ini yang mengikat kita kepada Allah sehingga kita tersambung kepada Allah. Kita tidak terputus. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu ini lewat para rasulnya. Para rasul ini seperti benul-benul ini. Benul-benul ini nih. Ini membawa manusia semuanya. Membawa bangsa jin. Inilah yang membawa ikatan itu, membawa benang itu, terus sehingga manusia diikat, semua tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Para ulama-ulama Allah di muka bumi ini semuanya mengikat manusia supaya manusia tersambung kepada Allah. Dan mata rantai ini semuanya adalah yang teragung. Allah Subhanahu wa taala mengikat hambanya dengan benang ini. Benang ini adalah ilmu. Benang ini adalah agama yang disebut dengan dinul Islam, agama Islam, yaitu ilmu itu, yaitu sifat itu yang disebut dengan dinul Islam, yaitu di dalamnya adalah ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan, yang di dalamnya ada ilmu syariah, di dalamnya ilmu thariqah, di dalamnya ilmu hakikah, di dalamnya ilmu ma'rifat, di dalamnya ilmu tazkiyah, di dalamnya ilmu tahliyah, dan di dalamnya ilmu tajalli, yakni tajliyah. Ini benang ini, dan benang ini dibawa oleh para rasulnya Allah, dibawa oleh para ulama-ulama Allah,
Para ulama Allah tidak bikin benang sendiri, seperti para Rasulullah tidak bikin benang sendiri. Di sini termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang membawa benang ini. Malaikat Jibril tidak bikin benang. Tidak, tapi malaikat Jibril bagian dari mata rantai ini. Semua para Rasul bagian dari mata rantai ini. Para ulama-ulama Allah dari masa ke masa sampai masa kita bagian daripada mata rantai ini. Manusia semua diikat oleh para Rasul, diikat oleh para ulama-ulama Allah. Disambungkan semuanya kepada Allah dengan apa? Benang ini. Maka kita semuanya mendekat kepada para ulama, mengambil ilmu daripada para ulama, ingin mengikat kita, ikat kita supaya kita tersambung kepada siapa? Allah. Dan jika tersambung kepada Allah, tidak akan putus dengan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril di sini. Tidak akan putus dengan para rasul di sini. Tidak akan putus dengan para ulama, para aulia, para syuhada, karena semuanya menjadi mata rantai ini. Kalau kita sudah diikat dengan benang itu, maka kita akan tersambung. Pertama-tama tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, lalu tersambung kepada semua yang diagungkan oleh Allah dari malaikatnya dan dari para rasulnya, para nabinya, dan tersambung dengan para ulamanya, tersambung dengan para wali-walinya, para syuhadanya, dan orang-orang saleh, dan semua mukminin akan tersambung. Dan ini semuanya di dunia disambungkan, dan nanti di alam kubur seperti ini tersambung, kita akan berkumpul. Nanti tatkala dibangkitkan dari alam barzakh yaumul qiyamah, kita akan tersambung berkumpul dengan para rasul, dengan para anbiya mursalin, dengan para malaikat. Kita akan bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang membawa benang ini. Kita akan berkumpul dengan para ulama Allah dan aulia-aulia Allah dan para syuhada Allah dan orang-orang soleh dan semua mukminin nanti sampai di mana? Di sorga. Sampai di sorga pun juga tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Walaupun si A ada di negeri A, si B ada di negeri B, tidak akan terputus. Si A masih hidup, si B sudah ada di alam barzakh, tidak akan terputus. Benang ini tidak akan memutuskan hubungan walaupun sudah ada di alam barzakh. Maka Allah mengajarkan kepada kita, kenapa kita harus mendoakan orang lain, mendoakan, meminta ampunan untuk orang lain, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ada seorang sahabat yang beristighfar setelah sholatnya, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Ditepuk pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Ya? Bukan untuk kamu saja, tapi mintakan ampunan untuk semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bayangkan, dari zaman Nabi Adam, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat sampai hari kiamat. Yang sudah ada di alam barzakh diistighfarkan oleh kita. Yang masih ada di alam arwah belum lahir sudah diistighfarkan oleh kita. Karena arti mukminin mukminat mengikat tuh dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah, bayangkan, putus apa tidak hubungan? Tidak. Yang hidup dengan yang hidup dengan yang ada di alam barzakh sekarang. Sekarang kita dengan ada yang masih di alam arwah. Karena di alam arwah pun sudah ditentukan oleh Allah siapa yang di kemudian hari akan menjadi mukmin, siapa yang di kemudian hari akan menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Semua diikat oleh Allah. Dan mata rantai ini semuanya adalah mata rantai yang agung. Allah tidak mengulurkan benang ini yang disebut hablullah. Hablullah itu habl, itu tambang, habl itu benang. Fa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah berpesan, wa'tasimu, kalian semua harus memegang teguh bihablillah, kepada hablullah. Apa hablullah? Tambangnya Allah yang Allah ulurkan.
Apa hablullah? Benang ini yang Allah ulurkan. Di mana benang ini diulurkan? Siapa yang mengulurkan? Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa benang ini, ulurkan kepada para rasulnya dari golongan manusia. Lalu para rasulnya mengulurkan lagi kepada umatnya. Lalu diulurkan lagi secara estafet melalui para ulama-ulama Allah sampailah kepada kita. Dan kalau kita memegang teguh, maka terikatlah kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Terikatlah kita dengan semua malaikat Allah. Terikat kita dengan malaikat Jibril yang menjadi mata rantai itu. Terikat kita dengan semua para rasul Allah, bil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Walaupun mata kita sekarang tidak pernah melihat malaikat Jibril, walaupun mata kita sekarang tidak pernah melihat wujud Nabi kita Sayyiduna Muhammad, walaupun mata kita tidak melihat para ulama dan para aulia terdahulu, kita hanya bisa memandang ulama di zaman sekarang yang menjadi mata rantai itu. Sungguh beruntung orang-orang yang memiliki tambang dan benang itu, sehingga tersambung mata rantainya dengan orang-orang yang agung, tersambung semuanya sampai kepada baginda Sayyiduna Muhammad, tersambung kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah.